menaruhkan segala kepentingan pribadi, maka kita akan bisa bahu-membahu bekerja sama, bergotong royong untuk bisa keluar dari krisis. "22 tahun silam, tepatnya pada tahun 2001 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas, nama Susilo Bambang Yudhoyono masuk dalam jajaran Kabinet Gotong Royong sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 3 tahun kemudian, yakni tepatnya pada penyelenggaraan pemilihan Presiden 2004, hubungan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono berubah 180 derajat. Dari sinilah awal mula kisah perang dingin antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dimulai. Pasca Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 lewat sidang istimewa MPR, Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Gus Dur diangkat menjadi Presiden pengganti. Bersama Wakil Presidennya Hamzahas, Megawati kemudian menyusun kabinetnya yang mereka beri nama Kabinet Gotong Royong. Sebagaimana pada pemerintahan Gus Dur sebelumnya, Megawati berupaya melibatkan semua unsur ke dalam kabinet yang akan dibentuknya, termasuk salah satunya dari unsur militer, yang sepanjang kekuasaan Orde Baru menjadi salah satu alat paling top markotop untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Soeharto. Dalam hal ini, Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjadi oposisi adalah salah satu korbannya. Megawati lantas menarik beberapa tokoh militer ke dalam gerbongnya, dan salah satu dari tokoh militer tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sosok baru dalam pemerintahan dan politik. Usai pensiun pada bulan September 2000, Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya Presiden Gus Dur untuk memegang kendali Kementerian Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan. Begitu juga saat masih aktif di kemiliteran, SBY pernah menjabat ketua fraksi ABRI di MPR di ujung kekuasaan Soeharto dan beberapa jabatan strategis yang masih berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Keputusan Megawati menempatkan SBY di pos Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan sempat menjadi pertanyaan para koleganya di internal Partai PDI Perjuangan. Bagaimanapun juga, para koleganya tersebut masih menganggap SBY terlibat dalam peristiwa Kuda Tuli 1996 yang banyak memakan korban dari kubu PDI Megawati Soekarno Putri. Namun Megawati bergeming, SBY menjadi tangan kanan yang paling dipercayanya di Kabinet Gotong Royong. Dalam salah satu obrolan di kanal YouTube Total Politik, mantan politisi senior Partai Nasdem Zulfan Lindan berkisah bahwa SBY pernah mengajukan dirinya kepada Megawati untuk menjadi wakil presiden, mendampingi Megawati yang terpilih usai Gus Dur lengser. Namun, Megawati kala itu lebih memilih Hamzahas, seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan. Ini wajar mengingat Megawati dan gerbong kaum reformis masih trauma dengan siapapun yang berasal dari petinggi militer.
Tidak saja SBY yang ditolak, tapi juga Akbar Tanjung, seorang petinggi dari Partai Golkar, partai penguasa yang pernah menjadi penyokong utama Presiden Soeharto. Alasan penolakan yang lebih bersifat historis tersebut tidak kemudian membuat Megawati anti terhadap orang-orang militer. SBY bahkan ia tempatkan di pos kementerian paling strategis di kabinetnya. Menjelang Pilpres 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengumpulkan semua menterinya di istana. Hal ini berkaitan dengan rencana Megawati yang akan mencalonkan dirinya lagi dalam Pilpres tersebut. Memang ada beberapa menterinya yang menjadi ketua umum partai politik seperti Yusril Iza Mahendra dari Partai Bulan Bintang dan juga Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat yang baru dibentuknya. Berbeda dengan Yusril yang menjawab apa adanya bahwa ia akan maju jika para kader di Partai Bulan Bintang mengajukan dirinya sebagai calon presiden, SBY justru tidak menjawabnya secara eksplisit. Ia hanya merespon pertanyaan Megawati dan para awak media dengan jawaban yang sama bahwa ia masih fokus dengan kerjaannya di Kemenkopolhukam. Di sisi lain, Megawati sudah mencurigai adanya manuver politik secara diam-diam dan terselubung yang dilakukan oleh SBY. Misalnya, dalam kapasitasnya sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap bidang politik dan keamanan, SBY kerap mengiklankan diri dalam program komersial televisi untuk sosialisasi pemilu 2004. Secara tidak langsung, SBY memanfaatkan jabatannya di kabinet untuk kepentingan Partai Demokrat yang diketuainya itu. Lambat laun Megawati mulai kesal dan tidak suka dengan cara yang dilakukan salah satu menteri andalannya tersebut. Sebagai balasan, dalam beberapa sidang kabinet seperti rapat pembahasan tentang peraturan pemerintah tentang kampanye pejabat tinggi negara dan pemantau pemilu di seluruh provinsi pada tanggal 1 Maret 2004, SBY tidak dilibatkan. Sontak saja SBY merasa dianaktirikan. Ia tidak terima begitu saja diperlakukan seperti itu. Dalam buku yang berjudul Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Politik dan Lobi Para Penguasa, Lesmana menceritakan terjadi perang mulut antara SBY dan timnya dengan pihak istana. Bahkan suami Megawati sendiri, Taufik Kemas, sampai menyindir SBY dengan kalimat, "Jenderal bintang 4 kok kayak anak kecil." Pada 12 Maret 2004, SBY melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Dalam surat pengunduran diri tersebut, SBY menyatakan alasan bahwa ia sudah merasa tidak memiliki wewenang dan sumber daya lagi. Jika dicermati dengan seksama, pernyataan tersebut adalah protes halus yang ia sampaikan akibat tidak pernah dilibatkan dalam rapat kabinet oleh Presiden Megawati. Sehari setelah pengunduran diri diajukan, SBY terbang ke Banyuwangi, Jawa Timur untuk memulai kampanye Partai Demokrat. Kedongkolan Megawati terhadap SBY kian menjadi-jadi manakala mengetahui SBY ternyata berambisi menjadi presiden di Pilpres 2004 dengan memanfaatkan konflik di antara mereka. SBY berhasil membentuk opini publik dari konflik tersebut bahwa ia adalah korban dari kesewenang-wenangan Presiden Megawati. Dan Megawati tentu saja menyadari bahwa ia terlambat membaca bahwa SBY dengan kelihayan politiknya ternyata mencari waktu yang tepat untuk mengubah konflik di antara mereka menjadi sebuah keuntungan besar bagi kubu SBY dan Demokrat. Coba perhatikan, sejak tahun 2003, ketika Megawati menanyakan ke menterinya perihal Nyapres, SBY selalu menghindar alias tidak mau buka-bukaan. Baru setelah mendekati masa kampanye di bulan Maret 2004, SBY mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai menteri. Di masa-masa konflik tersebut, SBY memilih diam dan seolah-olah mengalah pada keadaan. Ia tidak protes ketika Megawati tidak mengikut sertakannya dalam rapat kabinet, dan bahkan ia membiarkan dirinya dizolimi tanpa memberikan perlawanan.
Baru setelah memasuki detik-detik masa kampanye dimulai, SBY melakukan serangan balik. Ia memanfaatkan media massa dan mencitrakan dirinya sebagai menteri yang terzolimi oleh atasannya, yakni Megawati. Telak saja, strategi politik SBY dengan memanfaatkan konfliknya dengan Megawati berhasil secara gemilang. Megawati berhasil dipecundanginya di dalam Pilpres 2004. Ia berpasangan dengan Yusuf Kala yang juga adalah bekas menteri di kabinetnya Megawati. Belakangan hari, politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengungkap alasan kedongkolan Megawati terhadap SBY yang membuatnya enggan berkomunikasi lagi dengan SBY. Pasca terpilih menjadi presiden di Pilpres 2004, SBY mengirim utusan untuk menemui Megawati di kediamannya di Teguh Umar untuk membicarakan upaya rekonsiliasi antara mereka berdua. Megawati pun mengutus Panda Nababan untuk bertemu dengan SBY di istana dan meminta SBY menjawab beberapa pertanyaan. Dirilis dari CNN Indonesia, kelima pertanyaan yang dititipkan Megawati kepada Panda Nababan antara lain: yang pertama, apakah benar dia, dalam hal ini SBY, pernah mengucapkan kepada banyak orang bahwa saya ini sebenarnya sudah dicomberan, dijadikan orang sama Mega? Kedua, apakah mau maju untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu Pilpres 2004? Ketiga, apakah benar di Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono membuat kegiatan atau membuat partai? Yang kelima, apakah benar SBY tidak diundang dalam rapat di kabinet? Dari 5 pertanyaan tersebut, menurut Nababan tidak satu pun yang dijawab SBY. Karena tidak dijawab, maka Megawati beranggapan SBY tidak memiliki etikat untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Sejak saat itulah perang dingin antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dimulai.